Baik pemirsa, sekarang kami berada di lokasi gedung PGRI dalam acara bedah buku. Nah, di samping saya adalah Ibu Haja Profesor Dr. Zainab, salah satu penulis buku yang hari ini bukunya dibedah. Assalamualaikum Ibu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu bukunya hari ini apa nih judulnya nih? Effective Leadership in Digital Era and Industrial Revolution 4.0. Ini apa Bu? Benang merah dari buku yang Ibu tulis ini? Dalam era 4.0 ini, itu kan orientasinya iptek. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti teknologi itu, ICT. Revolusi Industri 4.0 ini itu adalah mengarah kepada artificial intelligence. Nah, tetapi kita tidak bisa hanya mengikuti iptek saja sesuai dengan topik chapternya tadi kan, kepemimpinan di era 4.0 itu. Artinya kita mau nggak mau sehebat apapun kemampuan pemimpin, tapi dia harus mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat sehingga disebut e-leadership dalam segala hal. Nah, e-leadership ini orang sudah mulai sekarang sudah melaksanakan dimanapun, istilahnya paperless ya. Paperless itu mengurangi kertas, tetapi banyak aplikasi, tetapi kan belum semua dijalani dan merata. Masih banyak yang gaptek, masih banyak, sehingga tantangannya itu keterampilan tuh kurang, apalagi dalam pendidikan. Guru itu malas Pak, banyak. Oh, ini terlalu merepotkan apa. Kemudian yang kedua, tantangannya itu resistance, itu ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang cuek. Yang ketiga SDM, mereka menerima tetapi kekurang mampuan pengetahuan, sehingga perlu berkolaborasi yang tua dan yang muda, yang tua ilmunya, yang muda internetnya, aplikasinya, karena yang muda kan mudah sekali mengikuti perkembangannya ada. Tetapi yang keempat ini juga sangat penting sekali, fasilitas. Saya pernah ke Australia, apalagi di Amerika saya juga pernah ke Australia, itu sudah fasilitas itu, kita kekurangan dana. Sehingga pendidikan atau di kantor fasilitas untuk belajar, untuk bekerja, terutama internet tadi kan mereka kuat. Kita kan sendiri-sendiri, ada fasilitas di sekolah terbatas dan apa. Nah, fasilitas ini yang pemerintah harus meningkatkan anggaran kalau mau mengikuti perkembangan. Nah, yang kelima itu juga kadang-kadang kesibukan pemimpin sehingga kurang. Tapi bagaimanapun mau nggak mau namanya tuntutan, harus apa yang diharapkan das in and das holen itu harus seimbang. Banyak orang harapannya tinggi, tetapi realitasnya rendah. Yang jelasnya memang tidak harus, tapi mendekatilah 75% mendekati harapan. Karena ekspektasi dari masyarakat itu harus diikuti. Kalau tidak, kita jadi tertinggal lah. Nah, ini sehingga untuk melaksanakan ini baik dari pemerintah, dari Dikbud ya, maupun dari institusi, sekolah, dia mengikuti perkembangan. Tapi jangan lupa Pak, kita tidak hanya mengandalkan teknologi saja. Kalau manusianya tidak dibina, tidak apa, teknologi itu sifatnya sebentar, 5 tahun berubah. Dan itu teknologi ini ada positif tapi negatifnya juga banyak. Nah, orang medsos itu kan bagus juga untuk mengembangkan informasi, tetapi korban medsos juga banyak. Itu jadi sehingga itulah dibina. Memang soft skill itu kaitannya dan karakter, akhlak Pak ya. Leadership di era milenial dengan di era yang konvensional ini lebih susah mana? Dari milenial ini ada plus minusnya. Milenial itu dia cepat mengikuti, cepat tepat gitu, dan mengikuti teknologi kan orang yang milenial ini. Tetapi dengan kolonial itu tadi karakternya tadi budaya sopan santun, menghormati yang tua, menghargai yang muda, itu mungkin yang sedikit agak bergeser, sehingga ada karakter anak bangsa yang hilang gitu ya. Jadi sikap menghormati, sikap bekerja keras, karena orang tua dulu kan bekerja sederhana tetapi kerja keras, merintis. Kalau anak muda sekarang banyak menikmati, dia yang enjoy saja. Contoh HP, dibelikan HP, belum apa-apa mau HP yang baru. Tetapi ada juga keuntungan dari anak muda, dia cepat menerima, bekerja motivasinya tinggi. Saya kira itu dipadukan. Kegiatan bedah buku ini Bu, apakah lebih ditujukan kepada tersosialisasinya buku yang Ibu tulis atau demi kesempurnaan buku-buku selanjutnya Bu?
Karena ini book chapter nggak bisa dirubah Pak ya, karena kita diambil artikel yang dipilih masukkan book chapter. Beda dengan yang buku yang Ibu Yesi tadi, itu buku tulisan dia bisa ada masukan, bisa diedit lagi. Kalau ini book chapter ini kan tetap sudah, karena yang itu kan hasil dari presentasi kita tadi bahasa Inggris karena waktu itu tingkat internasional, tetapi kan tidak banyak orang yang membaca. Padahal ini outcome-nya ini disebarkan ke masyarakat, didiseminasikan. Seperti ini tadi, mau nggak mau kan guru-guru juga mendengar, membaca. Karena sekarang hasil penelitian kita, hasil ide-ide kita, bagaimana disebarluaskan ke masyarakat. Sehingga bisa meningkatkan mutu dari pendidikan kita. Jadi dengan adanya bedah buku, orang banyak melihat, banyak mendengar. Mungkin ada yang bisa dimanfaatkan dengan apanya gitu. Sekarang memang harus seperti itu, didiseminasikan. Baik, pemirsa, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Profesor Dr. Zainab yang penulis buku yang dibedah pada hari ini. Saya M. Yahya dari EPKS BGRI TV melaporkan.